Merdeka atau mati. Begitu teriakan Bung Tomo membakar semangat arek Surabaya saat tentara sekutu masuk lagi ke Surabaya pada akhir Oktober 1945. Selama masih mempunyai darah merah, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Sungguh, teriakan itu diterima bulat para pemuda di kota Surabaya. Apalagi Kiai Besar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad, mewajibkan para santri berjuang membela bumi Indonesia. Santri berubah membara tak gentar senjata musuh. Di Surabaya, kaum religius dan nasionalis melebur sempurna. Peristiwa 10 November 1945 itu lantas diperingati sebagai Hari Pahlawan. Surabaya bukan sekadar ibu kota provinsi Jawa Timur, bukan hanya salah satu kota besar di Indonesia, tapi tanah ini lahir dari rahim ibu keberanian, keteguhan hati, penjaga kesatuan, penjaga keberagaman. Banyak tokoh besar Indonesia berasal dari Surabaya dan mereka mewarnai perjalanan sejarah Indonesia. Jauh sebelum pecah perang kemerdekaan, di Surabaya terdapat dua waliullah ternama, yakni Sunan Ampel dan Sunan Bungkul. Sunan Ampel dikenal sebagai bapak para wali tanah Jawa yang melahirkan sederetan nama-nama wali tersohor lainnya. Sunan Ampel meninggalkan pelajaran untuk tidak melakukan 5 hal buruk atau moh limo. Sunan Bungkul adalah wali yang hidup sejaman dengan Sunan Ampel. Sunan Bungkul berasal dari keluarga bangsawan sekaligus ahli pembuat keris pusaka di era terakhir kekuasaan Kerajaan Majapahit yang juga memiliki peran besar membantu Sunan Ampel dalam penyebaran agama Islam, khususnya di kota Surabaya. Perjuangan para wali itu memberikan dasar-dasar etik yang berbasis religiusitas, mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial dan anti diskriminasi, kemaslahatan umat, dan kesejahteraan masyarakat. Dan di zaman revolusi, ada Haji Omar Said Cokroaminoto, guru politik Soekarno, dan banyak lagi tokoh nasional. Di rumah Cokroaminoto, Soekarno dan kawan-kawan digembleng. Cokroaminoto menggabungkan nasionalisme dan Islam untuk pembebasan rakyat di Nusantara. Ada pula Ruslan Abdul Ghani, politisi 3 zaman, arek Surabaya asli, memimpin gerakan angkatan muda di zaman Jepang, menjadi perunding antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Inggris. Jari tangannya diamputasi, tertembak saat perang agresi militer kedua. Ruslan bukan militer, tapi dianugerahi pangkat jenderal penuh oleh pemerintah. Dari bumi Surabaya lahir sosok-sosok pemberani, pembela tanah air. Sebut Sawong Galing yang dimakamkan di desa Lidah Wetan, kecamatan Lakar Santri, Surabaya. Mantan Adipati Surabaya ini habis-habisan melawan pasukan Hindia Belanda di Surabaya. Sederet tokoh besar pergerakan politik juga berasal dari sini. Dr. Sutomo, pencetus Budi Utomo, cikal bakal kebangkitan nasional. Dia asli arek Surabaya. Begitu pula dengan Kiai Haji Mas Mansur, Ketua Muhammadiyah tahun 1937 hingga 1941. Keduanya dianugerahi gelar pahlawan nasional. Surabaya juga menjadi pusat ilmu di Indonesia. Buktinya, Universitas Airlangga. Universitas yang resmi berdiri tepat pada peringatan ke-9 Hari Pahlawan Nasional 10 November 1954. Dimulai dari Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi, UNER terus berkembang menjadi salah satu telaga ilmu anak-anak Indonesia. Tahun 1964, kota ini melahirkan grup musik perempuan pertama di Indonesia, Dara Puspita, berkiprah hingga mancanegara, mengagungkan kota Surabaya lewat lagu. Selama 3 bulan, melakukan 250 pertunjukan di 70 kota dunia. Beberapa grup band ternama, AK, Dewa 19, Padi, juga berasal dari Surabaya. Gomblo, nama asli Sujarwoto Sumarsono, adalah salah seorang penyanyi dan pencipta legendaris bangsa ini. Meninggal dalam usia muda, namun karyanya melampaui usianya. Ada Persebaya,
salah satu klub sepak bola terhebat di Nusantara. Pemain-pemainnya selalu menjadi andalan tim nasional, antara lain Sailan, kiper legendaris, Yakob Sihasale, striker elegan, Abdul Qadir, si kancil, Tisan Leong, sang playmaker, Samsul Arifin, top scorer yang rekornya belum terkalahkan. Rudi Hartono, sang legenda bulu tangkis dunia lahir di Surabaya. Sejak zaman dulu, Surabaya adalah pusat kekuatan bisnis dan perdagangan, pelabuhan utama Indonesia Timur, rumah pertama bagi kantor pusat berbagai perusahaan multinasional. Banyak perusahaan berskala nasional lahir di bumi Surabaya. Surabaya, kota luar biasa, kota pahlawan, sumber inspirasi, kota yang memainkan peran penting dalam beragam aspek kehidupan bangsa, budaya, seni, olahraga, musik, bahkan bisnis dan perdagangan. Kota ini harus dibangun bersinar cemerlang kembali, menjadi inspirator, dinamisator dalam beragam kehidupan berbangsa. Tak cukup indah dan bersih, Surabaya harus kembali menjadi kekuatan ekonomi terdepan, menjadi tempat nyaman keragaman budaya, menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, menjadi pencetak olahragawan berskala internasional, menjadi tempat lahirnya seniman besar. Untuk itu, Surabaya butuh wali kota hebat yang berdiri di depan, memimpin arek-arek Surabaya membangun kota. Berdiri di belakang, memberikan dorongan. Berdiri di tengah untuk melayani, dan berdiri di kiri kanan untuk menjaga keharmonisan. Nasdem tidak hanya memilih figur terbaik, namun sosok yang mengenal denyut nadi Surabaya. Arek Surabaya, ayo kita kembalikan kejayaan kota tercinta ini.